nggak nyangka ya, bener-bener nggak nyangka banget. Yang notabene jaraknya tuh 23 kiloan, ternyata persentase baterainya baru berkurang 1 cuy. Tadi kita berangkat 57%, nyampe sini jarak sampai 23 kilo cuman berkurang 1% aja. Halo pagi, perkenalkan saya Yudios dan saya adalah pengguna Wuling Air EV. Biasa habis mandiin anak, terus kita pengen ke Temanggung untuk nyekar sebelum puasa ke almarhum bapak. Tinggal dulu ya. Oke, sekarang pukul 7 pagi. Kita mulai aja ya perjalanannya. Disambut sama mbak-mbak Wuling. Jadi posisi baterai saat ini adalah 100% ya. Posisi baterai saat ini 100%. Untuk trip sudah saya reset menjadi 0. Nanti kita akan lihat nih apakah persentasenya sesuai. Kita mulai perjalanan ke Temanggung untuk nyoba jarak Air EV. Apakah bisa 300 km seperti apa namanya? Seperti klaimnya dia. Kita jalan dari perumahan. Nah, kebetulan perumahan kita tuh ada di daerah Bantul ya, tepatnya di Kecamatan Kasihan, di daerah kampus UMY. Jadi untuk jarak ke Temanggung kurang lebih sekitar 70 kilo atau 80 kilo dengan jalan yang menanjak. Perkiraan kita sih cukup sih harusnya, karena kita biasanya memang tiap hari memakai mobil ini untuk operasional ke daerah Kalasan, ke daerah Kaliurang, which is itu jaraknya sekitar 30 kilo, 40 kilo sekali jalan. Jadi asumsinya PP itu tuh sama dengan jarak sekali perjalanan ke Temanggung, dan itu hanya ngabisin 20-30% baterai. Sekarang posisi baterai udah 99%, jadi pada dasarnya udah drop 1% nih dari awal mula kita berangkat, dan jarak yang sudah ditempuh tuh 3,1 kilo. Berarti sampai sekarang masih sama nih ya dengan klaimnya Wuling kalau ini mobil bisa nempuh sampai 300 km, karena 1%-nya aja udah bisa nempuh 3,2 kilo. Ini pada dasarnya ini malah bisa sampai 320 kilo kalau memang jalannya seperti ini terus. Dan kita udah nyampe Denggung. Jadi jarak dari rumah ke Denggung itu sekitar di 19 km. Ini di trip tertera 18,8 km. Untuk baterai yang sudah kepake itu di 7%. Jadi harusnya ini harusnya ada 21 kilo, tapi ternyata karena mungkin jalannya menanjak dan atau gimana, ini jarak yang sudah tempuh baru 19 kilo dengan penggunaan baterai di 7%. Sekarang posisi udah nyampe Muntilan. Jadi jarak dari rumah tuh sekarang udah menempuh 37 km ya. Jadi kita mau makan di Empal Bu Haryoko, itu empal legendaris yang ada di Muntilan. Yang makan dari mana-mana nih, plat H, plat B, plat macam-macam. Dan ini nih empal, sop empal Bu, makan sop empal Bu Haryoko. Warung makan sop empal Bu Haryoko. Rame banget ya. Tidak buka cabang. Berarti yang di Jogja itu kan banyak tuh. Itu berarti bukan cabangnya ini ya. Rame banget ya posisinya ya. Khasnya sini adalah kalendernya yang bermacam-macam nih, nggak tahu tahun apa aja. 2023 semua ya tahunnya ya, tapi kalender semua. Jadi di sini tuh disajikan dalam bentuk dalam 2 piring ya, 1 piring besar dan 1 piring kecil. Piring besarnya itu isinya nasi sama kuahnya ini gurih banget sih sopnya.
sopnya gurih banget. Terus habis itu ada empal ini ya, empal kepuknya gini, ini lembut banget dan susah ditemuin di tempat lain. Yang paling oke nih adalah ini nih, sambalnya nih yang bikin khas, jadi bisa sinergiin rasa antara si empalnya sama si sopnya ini, ya enggak? Alhamdulillah kita udah nyampe Magelang. Jadi jarak yang sudah kita tempuh nih dari Jogja itu 52 km. Ya, jadi mobil berhenti di pom bensin karena kebelet pipis dan AC selalu dalam keadaan nyala ya. Jadi tadi kita beberapa kali berhenti dan macet juga, AC dalam keadaan nyala, perjalanannya juga kita dalam kota juga lambat. Jadi ya mungkin baterainya ini mungkin menjadi salah satu faktor kenapa baterainya lebih boros dibandingkan dengan klaimnya Wuling. Bisa kita lihat sekarang baterai di 79%, kita dalam posisi berhenti di pom bensin. Terus jarak yang udah ditempuh adalah 58,8 km. Posisi AC on. Ini lagi bobo. Ya, kita memasuki perbatasan Magelang Temanggung. Jadi ini adalah perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Jadi memang medannya memang naik turun ya di sini ya. Jadi terlihat banget konsumsi baterainya tuh lebih boros dibandingkan dengan tadi perjalanan tadi yang kayak nanjaknya itu nggak terlalu ekstrim. Nah sekarang udah mulai agak lumayan parah nih. Depan ini juga tanjakan nih. Aku perlihatkan nih, ketika nanjak gini dia nyampe 10 kW sampai 11 kW konsumsi dayanya per jamnya. Ya, hore, kita udah nyampe Temanggung. Jadi kita review dulu ya nyampe Temanggung ya. Untuk saat ini jarak yang ditempuh adalah 75 km. Jadi sebenarnya sih nggak nyampe 75 sampai Temanggung kota ya. Cuman tadi kan sempat kita muter di Muntilan tuh karena kita makan dulu di shop empal Bu Haryoko tadi. Nah dari Jogja, Bantul lebih tepatnya ke Temanggung, ini menghabiskan baterai 27%. Wah ngirit banget ya ternyata ya. Jadi baterai yang tersisa sekarang adalah 73% dengan range masih 219 km. Jadi ini ngiritnya luar biasa. Jadi Anda sedang berada dalam mode biasa. Lah. Ya, kita udah nyampe Parakan. Parakan itu adalah salah satu ibu kota kecamatan yang paling ramai di Temanggung. Jadi ini perbatasan antara Temanggung dengan Kabupaten Wonosobo nih. Dari Temanggung tadi, ketika tadi laporan sebelum ini, itu kan jaraknya itu dari Temanggung ke Parakan itu mungkin sekitar 18 kiloan lah. Nah sekarang posisi baterai ada di 66%. Ya akhirnya sampai rumah Temanggung nih. Mobil langsung kita parkir ya, posisi 57% baterainya. Nanti kita akan bawa lagi ke Jogja dengan jalanan yang cenderung menurun. Ya, urusan di rumah Temanggung udah selesai. Terus kita berusaha bobo karena capek banget. Dan ternyata udah jam 15. Jadi kita mau berangkat ke Jogja. Kalau tadi Jogja ke rumah Temanggung ngabisin 43% baterai, which is posisi sekarang baterainya ada di 57%. Habis ini kita akan ukur lagi kalau misalnya Temanggung Jogja itu ngabisin berapa gitu. Karena kalau tadi berangkatnya kita nanjak, kalau sekarang kita berangkatnya turun terus sampai di Jogja, sampai rumah Jogja. Ini ya terlihat ya, kalau sekarang posisinya ada di 57% dengan range 171 km. Oke, jadi
pas kita pulang ke Jogja karena jalanannya bener-bener turun kayak gitu tuh, kelihatan nggak? Bener-bener turun kayak gitu. Makanya kita sekarang rubah pengaturan regenerative braking-nya jadi strong. Dari rumah sampai Parakan itu nggak ngabisin baterai sama sekali. Range-nya tetap sama 171 km, baterainya tetap sama 57%. Dan mungkin sebenarnya ini mungkin baterainya udah lebih dari 57% ya persentasenya ya, cuman memang nggak tertera di MID-nya karena dari tadi kita cuman ini ngisi lewat regeneratif ya. Ya, mari kita lihat nanti setelah nyampe Temanggung atau Magelang, nanti kita kasih laporan lagi. Akhirnya kita sudah nyampe Temanggung kota. Jadi dari tempat keluarga kami yang ada di Parakan atas ya, tepatnya di Kecamatan Bansari, keraknya sekitar 22 kilo. Jadi sekarang kelihatan nih trip meternya ada di 115. Sedangkan tadi kalau nggak salah kita tuh mulai dari rumah Temanggung tuh dari 92 km ya kalau nggak salah ya. Nah, namun ini nih yang paling nggak nyangka ya, bener-bener nggak nyangka banget. Ternyata dari rumah di Bansari Parakan itu sampai ke Temanggung kota, yang notabene jaraknya itu 23 kiloan, ternyata persentase baterainya baru berkurang 1 cuy. Tadi kita berangkat 57%, nyampe sini jarak sampai 23 kilo cuman berkurang 1% aja. Jadi 1% baterai untuk 23 kilo. Gila itu. Wow. Jadi kalau misalnya memang medannya itu tuh turun terus seperti dari Parakan ke Temanggung ini, jadi mungkin aja mobil ini bisa mencapai jarak 23 kilo kali 100%, bisa mencapai jarak 2300 kilo. Kita nyampe Magelang juga nih akhirnya. Dan sekarang posisi baterai ada di 52%. Ya kan, dengan total jarak yang sudah kita tempuh dari pertama kali kita jalan dari Jogja adalah 133,6 km. Gitu. Jadi kayaknya sih hampir mirip dengan klaimnya Wuling ya. Jadi tadi sempat agak ragu karena ketika melakukan perjalanan dari Jogja ke Temanggung itu, satu kali perjalanan aja dia menghabiskan baterai sebesar 43%, sorry. Jadi dari Bantul sampai rumah yang ada di Temanggung itu sisa baterainya cuma 57%. Cuman ya kan, tadi nih dari rumah jalan sampai Temanggung itu cuma ngabisin 1% cuy. Nah terus sekarang kalau misal kita hitung dari rumah sana sampai ke kota Magelang ini, itu ngabisin 5%. Padahal jaraknya itu dari rumah Temanggung sampai Magelang mungkin bisa nyampe 30 sekian kilo. Jadi 5% untuk hampir 30 atau mungkin mendekati 40 kilo. Oke nggak? 1% buat 8 kilo ketika jalanan turunan. Mantap. Ceritanya kita kelaparan, terus kita makan di kita caw ya. Ya akhirnya nyampe Jogja juga. Wow, setelah perjalanan yang sangat melelahkan ya, dari rumah di Gamping Bantul terus ke Temanggung. Temanggungnya aja bukan yang Temanggung kota ya, Temanggung yang bener-bener perbatasan sama Kabupaten Wonosobo, naik ke atas gunung gitu.
Dan ternyata sampai Jogja baterainya sekarang masih 43% cuy. Baterainya masih 43%. Padahal tadi kita dari rumah yang ada di Temanggung itu dari sana 57%. Jadi dari Temanggung, dari Parakan sampai Jogja ya, sampai Jogja ini di daerah Jombor itu cuma menghabiskan 14% baterai aja. Nyampe rumah Jogja. Untuk saat ini kondisi terakhir baterai adalah 39% dengan total perjalanan kita ada di 191,4 km. Untuk nanti rangkuman perjalanannya, kehematan baterainya dan apa aja pengalaman-pengalaman yang perlu aku sampaikan, habis ini aku kasih tahu ya. Saya akan ringkaskan saja gimana pengalaman naik Wuling Air EV perjalanan dari Bantul Yogyakarta ke Parakan Temanggung. Jadi ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan adalah bahwasannya ketika berangkat yang notabene perjalanan sekitar 95 km lah, 95 km dari Bantul, itu tuh ternyata menghabiskan 43% dari baterai. Nah, kita mulai dari 100% ketika di Bantul dan ternyata sampai rumah yang ada di Temanggung itu baterainya tinggal 57%. Nah, berarti dengan catatan itu ketika berangkat itu tuh 1% baterai Wuling Air EV ini bisa menghasilkan 2,21 km jarak yang ditempuh. Artinya kalau perjalanannya memang dari Bantul ke Temanggung itu relatif nanjak ya, dari Bantul ke Sleman nanjak, dari Sleman ke Magelang nanjak, dari Magelang ke Temanggung nanjak, terus dari Temanggung sampai ke Parakan itu nanjaknya lebih parah lagi, dan dari Parakan sampai ke rumah keluarga saya ya, yang ada di Kecamatan Bansari Temanggung itu bener-bener naik gunung itu nanjaknya lebih parah lagi. Itu ternyata average-nya ada di 2,21 km per 1% baterai ya. Jadi kalau 100% baterai ya berarti 220 kilo. Lebih rendah ya dari klaimnya Wuling yang menyatakan 300 km. Terus ketika dari Parakan sampai ke Bansari itu benar-benar parah ya. Parah artinya hanya jarak 5 km aja dari Parakan ke Bansari yang benar-benar naik gunung gitu, ternyata menghabiskan 5% dari baterai. Artinya ketika tanjakan tuh sangat curam banget menggunakan baterai si Wuling Air EV ini, ternyata 1% baterai ini hanya menghasilkan 1 km gitu. Nah, terus untuk average pulangnya ini yang benar-benar luar biasa ya, karena pas pulang ini tuh jarak 95 km, baterai yang dihabiskan itu cuma 14%. Jadi asumsinya adalah 1% baterai ketika jalan dari Temanggung, maksudnya dari Parakan Temanggung ke Bantul ini 1%-nya itu bisa menempuh jarak 7,9 kilo. Kalau 100% berarti bisa menempuh jarak 790 km ini baterai gitu. Dengan average kalau berangkat sama pulang gitu ya, average-nya ternyata hampir mirip nih dengan klaimnya Wuling, yaitu 1% tuh bisa menempuh jarak sekitar 3,12 kilo. Artinya kalau 100% ya 312 kilometer ya, lebih banyak daripada klaimnya Wuling. Jadi ada beberapa pengalaman yang menurut saya ini patut saya sampaikan karena ini sangat menarik banget. Ketika turun gunung si Wuling Air EV ini tuh bisa sangat hemat banget. Saya mencatat bahwasanya ketika turun gunung yang jaraknya sekitar 20 km
dan engine brakingnya itu tuh nyala ya, regeneratif brakingnya itu nyala, itu ternyata 1% itu bisa menempuh jarak hingga 20 km. Wow, itu sangat-sangat luar biasa. Tapi ada beberapa kendala yang menurut saya mengganggu sih, dan ini pengalaman pertama saya karena baru pertama kali memakai Wuling REV ini ke luar kota ya, ke dalam jarak yang relatif lebih jauh. Itu tiba-tiba regenerative braking ketika dia turun itu tiba-tiba mati, dan kayak sensasinya tuh kayak ngedorong aja kayak mobil matic, dan itu tuh bikin nggak nyaman, bikin kaget. Tapi ternyata ketemu solusinya tinggal digas aja, terus habis itu regenerative brakingnya nyala kembali. Terus apalagi ya, oh ya, ketika perjalanan jauh, walaupun si Wuling REV ini tuh sering banget saya spuring, tapi setir itu tetap miring terus, selalu lari. Aku nggak ngerti kenapa, mungkin ini bisa diselesaikan sama ATPM ya. Terus ini pertama kalinya saya mengalami kompresor AC itu mati sendiri kayak mobil normal. Biasanya kelemahannya si Wuling ini tuh kompresor AC itu nyala terus, jadi sedikit mengganggu ya. Nah, ini pertama kalinya kompresor AC itu mati sendiri, terus kemudian nyala mirip dengan mobil bensin pada umumnya. Dan ini menurut saya oke banget, cuman nggak ngerti kenapa kok bisa seperti itu, padahal biasanya nggak pernah mati. Ya kurang lebih gitu sih ya, kurang lebih gitu. Saya drivingnya menggunakan mode eco, terus ketika berangkat akselerasi juga nggak saya paksakan, jadi paling maksimum tenaganya di 11 kW. Tapi pas pulang saya manfaatkan regenerative brakingnya biar jaraknya lebih panjang, dan ternyata bener sampai Bantul ini ternyata perkiraan saya hanya tinggal 20%-an kalau ngikutin standarnya Wuling, tapi ternyata saat ini masih hampir 40%, dan it's a good job. Ya mungkin itu aja vlog kali ini. Thank you semuanya. Boleh nanti kalau ada vlog-vlog yang lain subscribe aja ya. Thank you.